Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin dan teladan bagi umat Islam. Beliau selalu berdoa dan berusaha untuk kebaikan dan keselamatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau tidak pernah lelah menyampaikan risalah Allah SWT kepada manusia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, beliau juga selalu bersyukur dan sabar atas segala nikmat dan musibah yang menimpanya. Dalam menjalankan keseharian dan syiar keislamannya, Rasulullah SAW tidak pernah sendirian. Beliau ditemani oleh para sahabat yang setia dan mencintainya. Para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada beliau dan mengikuti ajarannya. Mereka rela berkorban harta, jiwa, dan raga demi membela agama Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka juga selalu menghormati dan menghargai beliau sebagai nabi dan guru. Di antara para sahabat, ada yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang santai, ada yang pemalu, dan ada yang berani. Namun, mereka semua bersatu dalam cinta kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang memiliki sifat yang unik adalah Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah. Ia berasal dari suku Ansar, yaitu penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan para mujahirin dari Mekah. Nu'aiman adalah seorang sahabat yang suka bercanda. Ia sering membuat lelucon dan kejutan yang membuat orang-orang tertawa. Ia juga suka menjahili Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya dengan cara yang lucu dan tidak menyakiti. Ia tidak bermaksud untuk menghina atau mengejek, tetapi hanya ingin menghibur dan menyenangkan. Ia juga seorang yang berani dan bersemangat dalam berjihad di jalan Allah SWT. Ia ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam Perang Badar, yang merupakan perang pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW sangat menyayangi Nu'aiman dan mengerti sifatnya yang suka bercanda. Beliau tidak pernah marah atau memarahinya, tetapi hanya tersenyum dan tertawa. Beliau juga memberikan pujian dan kabar gembira kepada Nu'aiman. Beliau bersabda, "Nu'aiman akan masuk surga dengan tertawa, karena ia suka membuatku tertawa." Ia menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nu'aiman di sisi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Meskipun ia sering melawak dan menjahili, ia juga menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada umatnya, yang tidak melihat dari sisi lahiriah saja, tapi juga dari sisi batiniah. Dikisahkan juga bahwa ketika ia ingin bertemu dengan Rasulullah, Nu'aiman selalu terlebih dahulu meminum khamar agar mabuk. Karena ketika ia mendapat teguran dari Rasulullah SAW, itu membuatnya merasa bangga. Kebanggaan tersebut dianggapnya bahwa Rasulullah peduli padanya. Meskipun keesokan harinya ia kembali meminum khamar. Suatu hari, Nu'aiman mendengar bahwa Rasulullah sedang bersedih karena ditinggalkan oleh kedua orang yang sangat beliau cintai, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Keduanya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, sehingga Rasulullah merasa sangat kehilangan dan berduka. Nu'aiman merasa sangat kasihan kepada Rasulullah dan ingin membuat beliau tersenyum. Ia pun meminum khamar seperti biasa. Lalu
berjalan menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langkah goyah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Zaid bin Sabit, seorang penjual kambing yang juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman pun mendekati Zaid dan berkata, "Hai Zaid, aku ingin membeli 2 ekor kambing darimu. Tolong antarkan ke rumah Rasulullah dan katakan bahwa itu adalah hadiah dariku. Aku yakin beliau akan senang menerimanya." Zaid pun terkejut mendengar jawaban Nuaiman. Ia tidak percaya bahwa Nuaiman berani meminta Rasulullah untuk membayar hadiah yang ia berikan. Ia merasa bahwa itu salah satu bentuk penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid pun berkata, "Nuaiman, bagaimana kau bisa meminta Rasulullah untuk membayar hadiah yang kau berikan? Apakah kau tidak malu dan takut kepada Allah? Kau harus segera bertaubat dan meminta maaf kepada Rasulullah. Aku tidak mau terlibat dalam urusan ini. Aku tidak akan mengantarkan kambingmu ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Zaid merasa tidak enak hati. Ia tidak mau mengecewakan Nuaiman, tetapi ia juga tidak mau menyinggung perasaan Rasulullah. Ia bingung harus berbuat apa. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti permintaan Nuaiman dengan harapan bahwa Rasulullah akan mengerti dan memaafkan. Ia pun mengambil 2 ekor kambing dari kandangnya dan menggiringnya menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah, Zaid pun mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Rasulullah pun keluar dari rumahnya dan menyambut Zaid dengan senyum. Lantas berkata, "Assalamualaikum Zaid, apa yang membawamu ke sini?" Zaid pun menjawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah. Aku datang untuk memberimu hadiah dari Nuaiman. Ini dia, 2 ekor kambing yang ia pesan dariku." Rasulullah pun tersenyum ketika melihat kambing-kambing itu dan berkata, "Subhanallah, ini adalah hadiah yang indah. Terima kasih Zaid, dan terima kasih juga kepada Nuaiman. Semoga Allah memberkahi kalian berdua." Namun Zaid belum juga beranjak dari hadapan Rasulullah. Rasulullah pun menanyakan kenapa masih belum beranjak. Lalu Zaid dengan malu-malunya berkata bahwa Rasulullah lah yang diminta untuk membayar oleh Nuaiman. Dalam keadaan sedih, Rasulullah pun untuk kedua kalinya tersenyum. Terlebih, Rasulullah melihat bahwa Nuaiman sedang mengintip di balik tembok. Sampai datanglah waktu Nuaiman wafat dan mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah termasuk yang mengkafani dan turun ke liang lahat Nuaiman. Proses pemakaman berjalan seperti pada umumnya hingga akhir tiba. Rasulullah dan para sahabat meninggalkan makam Nuaiman. Seketika Rasulullah pun tertawa, hingga disebutkan dalam satu riwayat yang bahkan jarang sekali Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Para sahabat yang menatapnya terheran dan bertanya-tanya di dalam hati, ada apa Rasulullah tertawa di atas makam Nuaiman? Di tengah perjalanan seorang sahabat memberanikan diri menanyakan perihal tersebut dan Rasulullah menjelaskan, "Ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datanglah malaikat Mungkar Nakir yang akan melakukan tugasnya. Saat malaikat Mungkar Nakir bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Nuaiman menjawab, 'Allah adalah Tuhanku.' 'Apa kitabmu?' Nuaiman menjawab, 'Al-Quran kitabku.' Kemudian Nuaiman ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, 'Siapa nabimu?' Namun Nuaiman meminta pertanyaan itu diulang karena malaikat tersebut mengucapkannya dengan suara yang cukup keras. Mendapat pertanyaan yang keras dari malaikat, Nuaiman menjawab, 'Jangan terlalu keras bertanya siapa nabi saya, karena beliau sedang mengintip dari atas,' ujar Nuaiman. Melalui jawaban yang dilontarkan oleh Nuaiman, Rasulullah pun
yang mendengarnya dibuat tertawa oleh jawaban yang diberikan oleh Nuaiman kepada Mungkar Nakir. Demikianlah kisah dan keistimewaan Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah, seorang sahabat Rasulullah yang suka bercanda. Ia adalah orang yang membuat Rasulullah tertawa di dunia dan di akhirat. Ia adalah orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah SWT dan Rasulullah. Ia adalah orang yang masuk surga dengan tertawa karena ia suka membuat Rasulullah tertawa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Semoga kita bisa meneladani akhlak dan budi pekerti Rasulullah yang pemaaf dan penyayang. Semoga kita bisa menjaga hubungan baik dan harmonis dengan saudara-saudara kita sesama Muslim. Semoga kita bisa menghibur dan menyenangkan hati orang-orang yang sedang bersedih dan berduka. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berjasa bagi agama dan umat. Dari kisah ini, kita dapat menarik beberapa hikmah yang berharga, yaitu adalah 1. Kesediaan untuk ditegur. Nuaiman dengan sengaja melakukan hal-hal yang salah agar Rasulullah memberinya teguran. Ini menunjukkan pentingnya kesediaan untuk menerima koreksi dan teguran dari orang yang kita cintai. Karena itu dapat membantu kita tumbuh dan berkembang. 2. Kebaikan hati. Meskipun memiliki sifat jenaka, Nuaiman memiliki kebaikan hati yang besar. Ia berusaha membuat Rasulullah tersenyum dalam situasi sedih, menunjukkan bahwa kebaikan hati dapat membawa kebahagiaan kepada orang lain. 3. Kehidupan akhirat. Kisah Nuaiman di akhirat mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Meskipun dengan cara yang jenaka, Nuaiman tetap menunjukkan keimanan yang kuat saat diuji oleh malaikat Mungkar Nakir, memberikan pelajaran tentang keberanian dan keyakinan dalam menghadapi kematian. Dengan memahami hikmah-hikmah ini, kita dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menerima teguran dengan lapang dada, menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain, dan memperkuat keimanan kita dalam menghadapi ujian kehidupan. Kisah dalam video ini bukan untuk sebagai bahan perdebatan atau mencari siapa yang benar atau salah. Kisah ini untuk mengingatkan kita bahwa ada kisah yang sangat unik dan menarik ketika Rasulullah SAW sedang menjalankan syiar keislamannya kala itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang konten-konten yang akan datang. Jika kalian punya komentar, saran, atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan senang mendengarnya dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.